Bismillah. Boleh klik dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahayyukum bi tahiyyatis salam bi tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah baru 10 orang ya, kan kita di sini ada 2000 orang ya. Oke, siap. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witar wa huwa yuhibbul witar. Allah itu suka loh sama yang ganjil, dan kita salamnya baru 2 kali kita ganjilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah pada pagi yang cerah ini Allah perkenankan langkah kita untuk sampai di satu majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya diagungkan asma Allah, disebutkan nama Rasulullah, dan semoga setiap langkah yang kita ayunkan menjadi pahala terbaik untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik utusan, teladan sepanjang zaman, buah hati Aminah, kebanggaan Abdullah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sarehat bunda-bunda? Ini kalau misalkan kapal mah asa nyerong hadieu. Ini enak gak duduknya? Kayaknya boleh bergeser biar nikmat. Walay. Biar nyaman aja ya. Masya Allah. Kita lanjut. Alhamdulillah. Pagi ini semuanya aman ya? Bun, aman bun? Cucian di rumah aman? Tinggalin dulu ya. Masakan aman? Aman lah ya. Dompet aman? Gitu. Masya Allah. Ini luar biasa. SDIT Luqmanul Hakim. Tevin kalau lewat suka baca. Kapan ya Luqmanul Hakim? Nah, alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita untuk bertemu di sini ya. Insya Allah kita akan membahas tentang fondasi iman dimulai dari orang tua. Dan kita sebagai orang tua tentu saja harus memiliki ilmu. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74, kita senantiasa mengulang-ulang doa ini setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan kalimatnya, Rabbana hablana, ya Rabb anugerahkanlah kepada kami. Kalimat pertamanya bukan wa dzurriyyatina, tapi azwaj, artinya pasangan. Baru setelah memperbaiki diri kita dan pasangan kita, baru ke bawahnya wa dzurriyyatina. Maka fokus dulu, kalau ingin kesolehan itu ada, pondasi itu ada, maka suami istri harus kompak dalam iman, harus kompak dalam mendidik, harus kompak dalam ketakwaan. Karena kalimatnya min azwajina, azwaj dulu, pasangan dulu. Baru setelah itu konsentrasi kepada wa dzurriyyatina. Di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah nyatakan bahwasannya keimanan itu selama anak kita dalam keimanan yang sama, kita bisa bersama-sama di surga. Orang-orang yang beriman dan beserta anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi
selama ada iman yang sama dengan orang tua, maka anak cucu akan dibersamakan Allah di dalam surga. Tapi teringat kepada petua guru Ustadz Dudi Muttaqin, tahu ya? Beliau pernah ngobrol, kita satu meja. Ustadz itu pernah berdoa kepada Allah, ya Rabb, jikalau nanti kemudian hari di anak keturunan cucuku terus ke bawah ada yang meninggalkan sholat, maka mandulkanlah ibunya. Lebih baik tidak punya keturunan kalau tidak dalam keimanan yang sama. Sampai doanya seperti itu. Kenapa? Karena ingin anak cucu semuanya bisa selamat dunia akhirat. Sampai doanya dahsyat seperti itu. Dan pondasi keimanan anak, betul tadi siapa tadi ya? TFI lagi sholat, terdengar pondasi keimanan itu berawal dari rumah. Yang membersamai banyaknya anak-anak di rumah adalah seorang ibu. Ya. Yuk kita lihat dulu video ini bagaimana masa-masa kita dengan anak-anak kita yang lucu-lucu, yang menggemaskan ketika mereka kecil. Kita ajak mereka belajar sholat pertama kali, kita ajarkan mereka baca Al-Fatihah pertama kali, kita ajarkan mereka doa-doa, kemudian surat-surat pendek. Allahumma ini SMK Qurannya kebalik, Bu.
Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ingat anak-anak kita? Masya Allah. Ini adalah anugerah terindah, Bu, ketika Allah menganugerahi kita dengan kedudukan sebagai seorang ibu. Ketika anak-anak kita memulai untuk memanggil kita bunda, ibu, mama, umi. Ini adalah kalimat yang senantiasa kita rindukan setiap hari. Mengapa ibu seharus dekat dengan anak? Karena memang kedekatan ibu dengan anak itu dimulai sejak dalam kandungan. Dr. Aisyah Dahlan mengatakan, ketika seorang ibu sedih, anak 3 kali lipat lebih sedih. Ketika seorang ibu kecewa, anak mampu merasakan itu. Ketika ibu bahagia, anak pun mampu merasakan itu. Ketika datang seorang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus memuliakan? Maka Rasul mengatakan, ibumu. Lalu kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kepada siapa? Summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali ibu disebut dan ayah 1 kali. Summa man ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Jadi ibu harus punya berapa ibu? Ibunya harus berapa, Bu? Tadi ibunya disebut 3 kali. Jadi ibunya harus berapa? Jangan terjebak ya. Ibunya 1. Posisi ibu itu ternyata dalam penelitian ada DNA namanya mitokondria yang bentuknya itu seperti telur memanjang. Dan ini hanya dihasilkan oleh sel telur, tidak oleh sel sperma. Dan ternyata mitokondria ini 75% mempengaruhi anak. Jadi dari ibu, dari sel telur 75% ini menyumbang terbanyak kepada anak adalah sel telur. Dan itu tidak ada dari pihak bapak. Inilah yang disebutkan Rasulullah bahwasannya ibu memiliki peran 3 kali daripada bapak. Mulai dari mengandung, melahirkan, mendidik. Dan kemudian ada di dalam anak itu 75% sel mitokondria dari seorang ibu. Maka kalau mau lihat seperti apa kita marahnya ibu, maka lihat marahnya anak itu sama persis dengan emaknya. Tapi kalau gaya humor itu dari pihak bapak. Kemudian dari pihak ibu itu marahnya, merenggutnya, kemudian mudiannya itu dari pihak ibu. Jadi kita menyumbang yang terbanyak. Mari kita lihat dulu flashback bagaimana Allah menciptakan dan menitipkan anak-anak kita sebagai amanah di dalam diri kita. Kita ingat lagi masa-masa dulu ketika kita mengandung, ketika kita melihat di tespek ada garis 2, kita sangat bahagia sekali. Kemudian kita merasakan setiap harinya tidak sabar ingin menimang anak terbaik kita, anak tersayang kita, makanannya dijaga, kerjaan kita dijaga, pendengaran, penglihatan, ibadah semuanya dijaga. Bismillah. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang akan dimulai. $120 juta sel sperma dan hanya 1 yang berhasil, dan itu adalah pilihan Allah untuk kita.
Anak kita terus bertumbuh dan dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. 11 minggu berlalu, dia mulai menendang. Dan kita mengerti arti keberadaannya di dalam perut kita. Dia memakan apa yang kita makan. Dari sinilah kelamin terbentuk tapi belum terlihat jelas. Jari-jari tangan dan kaki mulai terbentuk. Dia belajar menggenggam sejak dari kandungan. Panca indera pertama yang Allah anugerahkan adalah pendengaran. Ia terus berkembang dari awal hingga akhir, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia membersamai, dan kini sudah siap saatnya dia membuka mata untuk menghirup udara. Mulailah perjuangan itu, perjuangan untuk melihat dunia. Sang ibu pun demikian kelelahan karena berat yang bertambah. Stres pada ibu hamil dapat mengakibatkan berat badan bayi yang kurang atau kelahiran prematur. Maka seorang ibu dituntut untuk bahagia selama kehamilan karena semuanya akan berpengaruh kepada anak. 28 minggu telah berlalu. Ia cegukan dan ibu mulai merasakannya. Lemak di tubuhnya mulai banyak dan dia menjadi hangat. Ia bisa menyentuh, mendengar, sudah sempurna prosesnya. Dia mengingat, dia mengenal dengan baik suara ibunya yang menenangkan. Ia mengenali suara musik atau Al-Quran yang kita baca. Musik klasik dan relaksasi membuatnya tenang, apalagi bacaan Al-Quran. 33 minggu menuju kelahirannya akan tiba. Dan ia bermimpi agar tidak merasakan sakit ketika dia harus berjuang keluar dari rahim. Allah memberinya mimpi seperti tidur. Sang ibu semakin hari semakin merasakan kehadirannya. Ini adalah proses menunggu melahirkan.
Sempurna sudah 40 minggu, saatnya melihat dunia. Setiap bayi hanya 5% ternyata yang lahir pada tanggal prediksinya. Ada yang maju seminggu, ada yang maju beberapa hari, ada yang mundur. Dimulailah perjuangan seorang ibu. Dia mendesak ke dinding-dinding rahim untuk keluar. Jihad seorang ibu untuk melahirkan antara hidup dan mati. Ini engkau menjadi bersama, ini engkau Inilah perjalanan panjang seorang anak berserta ibunya. Coba semuanya pejamkan matanya, pejamkan matanya, pejamkan matanya. Lihat di depan kita ada wajah anak-anak kita. Dari mulai anak pertama, kedua, dan seterusnya. Mereka sedang tersenyum melihat kita. Pulang sekolah yang dicari adalah ibunya. Pulang dari bermain adalah ibunya. Setiap kepentingannya kita yang siapkan. Kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa beban ketika kita harus pergi dan membawa anak. Kadang kita harus senantiasa antar jemput anak dalam keadaan hujan, panas, maupun ketika kita sakit. Bahkan kita sebagai ibu sepertinya tidak boleh merasakan sakit, karena kalau sakit siapa yang akan menyayangi mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Tapi mereka memberi kepada kita senyuman itu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata inilah kita dahulu di mata ibunda kita. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh, anak-anak yang mau berbakti kepada kita orang tuanya, anak-anak yang Kau tuntun ya Allah untuk menyebut nama kita dalam doanya. Rabbi habli minas sholihin. Alhamdulillah ya, Bu. Buka kembali matanya. Alhamdulillah. Itu Bu, anugerah terindah yang Allah berikan. Maka jangan sia-siakan. Mereka sudah memberi warna dalam hidup kita. Memberikan kita yang menginginkan anak dari awal pernikahan dan Allah berikan itu. Tidak semua ibu memiliki kesempatan untuk punya anak.
Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah nyatakan, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, alaqah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Allah yang mendesainnya, di mana Allah letakkan tulang kerangka itu yang menjadi tulang rusuk, tulang kaki, tulang tangan, tulang kepala. Allah Maha besar Allah. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Iman dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kesal dengan anak, kita merasa marah dengan anak, harus kembali lagi, yang menginginkan kehadiran mereka adalah kita. Pernah ada satu jemaah di usia 11 tahun pernikahan belum punya anak, dan dia mengatakan, "Teh, saya ada di puncak di mana ketika saya menginginkan anak, setiap melihat ibu hamil ingin saya robek perutnya." Ketika seseorang menginginkan anak sampai di puncak seperti itu, dan dia sangat marah ketika ada anak yang ditelantarkan. Dia sangat sedih ketika ada anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang ibu dan bapaknya. Kita tidak hanya memiliki anak secara biologis, tapi anak menjadi investasi dunia akhirat. Maka kita lihat bagaimana anak dalam pandangan Al-Quran. Satu, anak sebagai ujian. Fitnah itu, ujian itu, kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini berbeda. Kan kalau kita mah yang namanya fitnah itu sesuatu yang gak benar, kamu mah fitnah gitu ya. Tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ada yang diuji dengan sifat anaknya yang kurang baik, ada yang diuji dengan anaknya sakit-sakitan terus. Dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit ke dokter, kontrol dan sebagainya. Ini siapa, Bu? Bunda Eli Risman, seorang pemerhati parenting ya. Seandainya orang tua lebih sibuk mengejar ketakwaan dan ketaatan pada anaknya daripada mengejar dunia, anak-anak kita bisa seperti Nabi Ismail yang patuh bukan hanya karena Robnya tapi karena Tuhannya. Betapa banyak anak-anak kita jadi yatim padahal orang tuanya ada. Ibunya sibuk bekerja, ayahnya sibuk bekerja, anaknya dititipkan tetangga, dititipkan mertua, dititipkan ke pembantu, ke khadimah. Maka anak ini lost daripada kasih sayang kedua orang tua, padahal orang anak itu adalah titipan anugerah dari Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Dua, anak sebagai perhiasan dunia. Al-Quran ketika berbicara tentang anak itu senantiasa digandeng dengan harta. Surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan zina, perhiasan dunia. Dengan jelas Al-Quran mengatakan zina, perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan itu akan mampu dibanggakan. Ih, anak saya loh kemarin juara olimpiade matematika. Ih, anak saya loh kemarin dia juara 1. Anak saya loh sudah dapat hafalan 30 juz. Itu perhiasan dunia, Bu. Akan mampu menjadi kebanggaan. Zinatul hayatid dunia. Yang namanya perhiasan itu harus dijaga. Itu kebanggaan. Dan yang namanya perhiasan, kalimat almal digandingkan dengan anak, karena punya anak juga harus butuh persiapan mam. Ibu tahu ketika kita hamil dulu harus beli susunya, vitaminnya, kontrol dokternya. Ketika melahirkan harus siap dengan biaya melahirkan. Belum lagi akikahnya, belum lagi baju anak-anak yang lucu-lucu itu menggemaskan. Dan itu harganya lebih mahal daripada jilbab kita. Betul? Pampasnya, vitaminnya, pendidikannya. Sekarang pendidikan semuanya satu merek, dari mulai SD, SMP, SMA. Pendidikan saat ini mereknya cuma satu, Al-Mahali, betul? Mahal nggak, Bu? SDIT Lukmanul Hakim mahal nggak, Bu? Mahal katanya. Panitia, mahal nggak, Bu?
Mahal ya, jujur ya, mahal ya. Semua pendidikan itu sekarang yang swasta itu memang tinggi. Tapi ingat Bu, ketika kita memandangnya dengan keimanan, ketika anak kita memasukkan kita ke sekolah-sekolah Islam, hakikatnya kita sedang berinfak fisabilillah. Kita sedang mempersiapkan generasi yang akan meneruskan sujud kita, yang akan meneruskan tilawah kita, yang akan meneruskan doa kita. Dan itu adanya di pendidikan agama. Jadi ibunda-bunda semua menyekolahkan anaknya di SD Luqmanul Hakim ini nggak sia-sia, niatkan sebagai jihad fisabilillah untuk membentuk generasi rabbani yang kelak mereka akan mendoakan kita, yang kelak mereka akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah Bu, kata para ulama, kalau selama kita mengeluarkan dana untuk pendidikan ada rizkinya. Setuju? Saya punya teman Bu, anaknya 4, disekolahkan kemudian pesantrenkan. Dikalkulasi per bulan itu pengeluarnya sekian puluh juta. Ketika anak-anaknya sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, sudah selesai pesantren, dia mengatakan siap-siap nanti dana untuk pendidikan kita bisa tabung. Nggak ada ternyata Bu. Selesai anak-anak sekolah, dana pendidikan udah nggak ada Bu. Nggak kebagian. Berarti yang kemarin-kemarin anak-anak bisa menyekolahkan anak ini dan itu sudah ada dananya dari Allah. Ya, nanti bisa rasakan sendiri. Nah, jangan sampai kita sebagai orang tua menjadi punya penyesalan. Karena penyesalan terbesar bagi orang tua adalah di alam kubur nanti. Barulah para orang tua sadar bahwa yang mereka butuhkan selama ini adalah anak-anak soleh yang mau mendoakan, yang mau paham tentang agama, yang pandai membaca Al-Quran, bukan anak-anak yang segudang prestasi dunia, namun hanya menjadi kebanggaan sementara dan tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Sebelum menjadi penceramah seperti ini, Teh Evi dulu menjadi guru private. Di sini ada teman Teh Evi, Bunda Emil ya, teman kuliah waktu bahasa Arab dulu ya. Gimana kita perjuangan kita naik bis. Ketemu lagi kita di sini. Bu, ada seorang ibu, dia bangga kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, nikah dengan orang luar negeri, balik ke Indonesia dan punya rumah. Teh Evi diundang ke rumahnya, Teh pokoknya saya pingin ngaji, pingin bisa ngaji dalam 3 bulan, bisa nggak? Bisa insya Allah. Kenapa? Ayah saya ketika sebelum wafat permintaannya seperti ini, nah bacakan Yasin untuk bapak ya. Dia nggak bisa ngaji. Dari kecil sekolahnya swasta, ke luar negeri, kemudian menikah dengan orang luar negeri, balik lagi ke Bandung, dia punya rumah 1 gunung. Jadi kalau mau ke rumahnya, itu TFV harus nanjak dulu dan dijemput. Karena nggak bisa, motor tuh bisa turun lagi. Nanjak, kemudian ke rumahnya, baru masuk gerbangnya, itu seperti hutan. Terus masuk lagi, itu baru gerbangnya doang. Masuk ke rumahnya ala balik. Ada lapangan golf, ada lapangan basket, ada kolam renang, 1 gunung milik dia. Tapi penyesalannya apa? Dia nggak bisa mengaji untuk orang tuanya, dia nangis. Kemudian anaknya yang ke barat-baratan tadi disekolahkan di sekolah internasional, dia nangis lagi. Anaknya usia SMA itu baru Iqra 2. Dia menyesal. Karena ternyata agama sebegitu pentingnya di dalam pendidikan, di dalam rumah. Karena anaknya ternyata tidak memiliki akhlak yang baik. Dia bangga anaknya bisa ngobrol pakai bahasa Inggris, dia bangga anaknya bisa pakai barang branded, dia bangga anaknya punya teman-teman yang wow, tapi ternyata semakin dia mengenal Allah, semakin dia menyesal dan mengatakan, saya nyesal, saya ingin kembali kepada Allah. Itu penyesalan orang tua. Jangan sampai ketika kita meninggal, anak kita mendatangi kuburan kita nggak bisa ngaji, yang disetel murotal dari HP. Itu nggak sama sayang. Yang ketiga, anak sebagai cahaya atau pelita, atau disebut qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata. Qurrah dalam bahasa Arab. Tahu ibu yang namanya binatang unta? Kenapa disebut unta?
Ini orang Indonesia nih. Ada hal yang lucu. Orang Indonesia datang ke Arab, di sana lihat binatang unta. Unta itu ada 2. Orang Arab lagi ngobrol, lagi nanyain binatang ini namanya kan Jamal sebenarnya. Bu, unta itu bahasa Arabnya Jamal. Kalau bahasa Inggrisnya camel. Tapi di Indonesia jauh, unta. Orang Arab ini lagi ngobrol, lagi nanya, binatang ini jenisnya betina atau janu? Nah, orang Arab yang satu bilang unsa, hada unsa. Ini betina. Orang Indonesia ngedengarnya unsa jadi unta. Oh iya teh unta. Pulang ke Indonesia pakai gambar tah iya teh unta. Padahal unsa. Gitu ya. Ini orang Indonesia kalau kedengarnya kayak gitu ya. Nah, maka kalau mau anak sebagai pelita, sebagai penyejuk hati kita, maka ajarkan anak kita akidah yang benar dari kecil. Akidah yang benar dari kecil. Kembali lagi kepada unta. Unta itu satu-satunya binatang yang ketika ada badai gurun, Teki pernah tuh ketika membimbing umroh jemaah, itu ada badai gurun, itu bukan lagi angin, tapi pasir. Harus gini, kita berlindung di dalam ruangan. Badai pasirnya luar biasa. Tapi yang bisa melewati badai pasir itu ternyata satu-satunya binatang adalah unta. Kambing diam, sapi diam, tapi unta masih bisa berjalan. Karena matanya ada qurrah. Apa itu qurrah? Selaput yang sangat tipis. Di kelopak matanya, di dalam kelopak mata ada selaput yang tipis, itu yang disebut dengan qurrah. Maka menjadi anak itu banyak, tapi anak soleh itu sedikit. Itu namanya qurrata a'yun. Banyak anak, tapi yang soleh itu terbatas. Maka kita minta doa kepada Allah, qurrata a'yun. Ingin punya pasangan yang qurrata a'yun, anak juga yang qurrata a'yun. Karena itu terbatas, tidak semua orang punya. Maka kalau ayah bunda yang memiliki anak yang soleh, yang baik, Masya Allah, tabarakallah, itu anugerah terindah dari Allah. Maka pendidikan sangat penting sekali. Bagaimana anak kita belajar akidah dari kecil. Hafal Bu? Ini pendidikan tauhid yang sangat dasar sekali untuk anak-anak kita. Tahu nggak anak kita siapa Allah? Tahu nggak anak kita nama-nama Allah? Tahu nggak gitu ya? Sifat-sifat Allah dan sebagainya. Oke, lanjut Bu. Yang keempat, anak sebagai musuh. Oke, lihat sini ya. Nanti ditanya ya.
Pertama tadi anak sebagai ujian, 2 anak sebagai perhiasan, 3 anak sebagai penyejuk hati, 4 anak sebagai musuh. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwasannya fahdharuhum, berhati-hatilah. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Betapa banyaknya saat ini anak yang durhaka kepada orang tuanya, gak dibelikan motor dibunuh orang tuanya, gak dikasih makanan, gak dikasih uang, orang tuanya disiksa. Sudah banyak anak yang seperti itu dan kita melihat berseliweran di dalam medsos kita. Nauzubillah, jangan sampai kita mendapatkan hal yang seperti itu. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu kedatangan seorang ayah. Ya Amirul Mukminin, tolong penjarakan anak saya. Anak saya adalah anak yang durhaka. Dia sudah mendurhakai kami sebagai orang tuanya. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga. Tolong penjarakan anak saya. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang bijak. Dipanggil anaknya, nah, benarkah engkau sudah durhaka kepada bapakmu? Anak ini balik bertanya interupsi. Ya Amirul Mukminin, mal haqqul walad 'alal walid? Apa hak anak dari bapaknya? Umar bin Khattab berkata, hak anak dari bapaknya 3. Catat, Bu. Hak anak dari bapaknya ada 3. Yang pertama, diberikan nama yang baik. Karena nama adalah doa, nama adalah harapan. Rasulullah SAW bersabda, fa ahsinu asma'akum, perbaguskanlah nama kalian, karena nanti di akhirat kalian akan dipanggil dengan nama bapak kalian. Saya, Bu, ngisi pengajian akikahan, 4 bulanan akikahan, itu sedih karena nama-namanya rese nama. Pas dibaca Alivia Felicia Cantika naon, Bu, rese panggilan Ica. Orang Sunda mah, Bu, bapaknya dengan nama ibu dijadikan satu. Bapaknya Dedi, ibunya Wina, anaknya Dewi. Nggak kebayang kalau bapaknya Ibas, ibunya Kokom. Saya punya teman namanya Mita, ditanya, Mita apaan sih artinya? Mita itu singkatan Teh Evi, Minggu 13 April. Nah, saya dulu ketika hamil anak kedua, ceritanya anak perempuan. Saya lagi seneng-senengnya nonton film Superman, itu ada aktris Thailand namanya Lana. Karena saya Sunda, anak laki-laki saya panggil Akang, anak kedua saya panggil Cece. Kalau anak kedua saya dikasih nama Lana, dihijikan jadi. Saya nggak jadi. Akhirnya, kayaknya masih ingat ya ketika Ustazah Nono itu cerita, saya ngobrol. Kalau punya anak perempuan, kasih nama Basma ya, artinya senyuman. Ingat ya TML? Nah, itu nama kedua anak saya dari anak pertama Alif, kedua Ba. Saya pinginnya punya anak minimal 5 pinginnya ya. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dada, Roza gitu ya. Tapi ternyata Allah memberikan 2 saja, Alif, Ba. Anak kedua saya Basma. Artinya senyuman, saya tambahin Syakira, senyuman hamba-hamba Allah yang bersyukur. Anak itu sekarang tumbuh menjadi anak yang humble, suri bukan mama-mama. Seneng sama teman-teman, ceria gitu ya, humble banget. Itu Basma. Makanya bisa dipanggil Cece. Kalau dulu namanya Lana jadi Celana, akan dibully, makanya saya nggak jadi. Gitu ya. Tuh. Jadi kalau nama anak itu harus yang kira-kira anak ini nanti ke depannya dibully enggak gitu ya. Terus nama yang baik. Yang kedua, diberikan pendidikan yang terbaik, dan pendidikan terbaik adalah pendidikan tauhid, pendidikan agama. Yang ketiga, diberikan ibu yang solehah. Anak ini langsung berdiri, ya Amirul Mukminin. Kalau begitu yang durhaka bukan saya kepada bapak, tapi bapak saya kepada saya. Kenapa? Karena saya diberi nama tidak bagus, artinya perang, paseawe jeung tatangga. Saya pernah menjadi guru TK, Bu.
Datang kepada saya satu nama calon murid, saya kaget. Namanya Saifullah Zulfikar apa ya? Pokoknya namanya adalah Saifullah, pedang Allah. Zulfikar, pedang yang terhunus, pedang yang pedang. Pantesan Bu, pas ya lain jangan anak-anak lain. Hati-hati. Datang kepada saya, Ustazah, anak saya perempuan sudah kuliah, nggak bisa ngepel-ngepel acan, nggak bisa nyapu-nyapu acan. Siapa itu? Nama anaknya Ratu. Ditambahin lagi putrinya Ratu. Udah harus dilayani. Nama adalah doa. Bahkan kata Rasulullah, perbaguskanlah nama kalian. Yang kedua, diberikan pendidikan. Wahai Amirul Mukminin, Bapak saya tidak pernah mengajarkan saya ilmu agama. Saya tidak pernah mengenal Allah sebagai Rabb. Yang ketiga, ibu saya seorang majusi. Saya tidak memiliki ibu yang solehah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, yang durhaka itu bukan anak kepada bapak, tapi bapak kepada anak. Sekarang ini Indonesia, bahkan di seluruh dunia, fatherless itu di mana-mana. Fatherless, ayah biologis ada tapi tidak hadir sebagai bapak. Bahwasannya di dalam Al-Quran fungsi seorang suami itu bukan pencari nafkah. Visi misi utamanya seorang suami bukan pencari nafkah. Meskipun itu kewajiban. Tapi yang utama adalah di dalam surat At-Talaq, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Seorang suami, seorang bapak harus mampu menjaga keluarganya dari api neraka. Cek dan cek lagi ke suami kita, ngobrol. Gimana tugasnya? Ngobrol. Bahwasannya keluarga ini ibarat perahu yang akan berlayar dan diamnya itu di dermaganya Allah. Punya nggak visi misinya, punya nggak kurikulumnya, kalau anak ini nanti akan tumbuh sesuai fitrahnya. Anak yang fatherless biasanya dia tumbuh kembangnya mentalnya lemah. Saya menangani banyak tuh kasus-kasus yang datang ke meja kami, anak yang melambai. Ketika kita telah fatherless. Ada lagi yang datang, seorang ibu cantik, pengusaha, luar biasa, jadi panitia itu, panitia ini, ketua itu. Anak laki-lakinya yang SMP dan SMA ganteng luar biasa, ternyata gay. Nangis, saya bilang ibu berhenti dari semua kegiatan, back to home, kembali ke rumah. Fatherless. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita bisa mendidik anak kita seperti Siti Hajar yang melahirkan Ismail, seperti Maryam yang melahirkan Isa alaihissalam. Mulailah dari 5 kata ajaib ini atau 8 kata ajaib ini. Ini harus diajarkan di bawah 7 tahun. Kalau anak kita tidak terbiasa dengan kata ini di bawah 7 tahun, maka kesananya akan sulit. Yang pertama salam, assalamualaikum, bukan mikum, ya, tapi jelas assalamualaikum. Kedua zikir, ya Allah, ya Rob, gitu Bu. Ya. Kemudian yang ketiga minta tolong mah, tolong. Keempat terima kasih, pandai berterima kasih. Yang kelima kata maaf. Yang keenam oke, ma tolongin dong nak, kakak tolong ambilin tas mama. Oke ma, kakak tolongin dong itu sapuin di sana. Oke ma. Eta teh hese Bu. Ya. Yang ketujuh izin. Nanti ada di dalam Al-Quran, ada satu materi saya, itu namanya fikih seputar rumah. Ini ada babnya, bab izin. Ada dalam 3 keadaan anak itu harus izin ke kamar orang tua. Dan yang keempat bisa. Bisa nggak? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Jangan, aku nggak bisa ma. Aku nggak mau mah. Bisa saya. Ya, jadi harus punya semangat. Ya. Dan yang kelima, anak sebagai amanah. Bu, kita lihat yuk videonya. Halo. Nggak ada yang ngobrol ya. Coba lihat. Ini adalah amanah untuk kita dari Ustadz. Ini guru saya, Ustadz Bakhtiar Nasir. Oke.
Jangan cuma bisa bikin anak. Kalau cuma bikin binatang tidak bisa. Harusnya jadi seorang ayah jangan cuma bisa cari nafkah doang. Kalau cuma nyari nafkah doang, binatang bahkan bisa membesarkan dan menjaga anak. Hewan pun bisa. Lebih dari itu, anak membutuhkan terutama rohnya, pemikirannya. Buat apa kerja capek-capek di kantor, sekolahin anak, kuliahin anak, Anda besarkan badannya, tapi pikirannya dirampok oleh sekularisme, oleh liberalisme. Buat apa? Sekolah anak kalau akhirnya jiwanya, imannya dirampok semua. Anda harus menjadi kepala sekolah bagi anak-anak sendiri. Anda harus menjadi orang bagi anak-anak sendiri. Oke, karena yang akan ditanya di akhirat kelak, yang akan dimintakan bertanggung jawab bukan gurunya, bapaknya nomor satu. Karena dia yang diberikan amanah, maka dia yang akan dimintakan bertanggung jawab. Seperti apa? Cara kamu bisa bertanggung. Ayat sukses itu, ayat yang bisa didoakan oleh suami yang sukses itu adalah ketika dia bekerja di kantor, istri selalu mendoakan dia. Suami yang sukses dan ayah yang sukses adalah ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya dan mengambil suatu tampil bagus di hadapan. Kamu sebagai ayah punya nggak kurikulum bagaimana caranya sejak akhir kamu dididik anak itu sampai dia masuk surga? Punya nggak kurikulum? Kurikulum menjadi seorang ayah agar punya anak mulai lahir sampai masuk surga. Lebih dari itu, harusnya seorang itu bercita-cita bagaimana caranya agar seluruh keluarga saya bisa masuk surga. Ini maksudnya masuk surga sekeluarga harus jadi bisnis keluarga. Implementasi dari ayat Quran tersebut wajib. Jelas Bu? Berarti punya anak amanah. Bukan hanya tentang makannya, pakaiannya, sekolahnya, tapi imannya yang akan ditanya. Setiap anak Adam ketika dia wafat, idza mata bani Adam inqata 'amalu illa tsalas. Setiap anak Adam yang wafat itu akan ditanya, dia tidak akan membawa amalan solehnya, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi zakat, nggak bisa lagi haji umrah. Inqata 'amalu, semua amalnya terputus illa tsalas, kecuali 3. Anak Adam ketika wafat semua amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Seperti apa sedekah yang terus mengalir? Wakaf, wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf Quran. Nah, yang kecil-kecil aja dulu boleh. Kalau ada masjid yang lagi dibangun, kita nyumbang 1 semen, 1 bata, itu juga luar biasa. TFI saya mau menitipkan wakaf Quran, alhamdulillah. Kemarin TFI sudah menyerahkan amanah dari para muhsinin untuk wakaf Quran bagi para penghafal Quran sampai ke pelosok-pelosok. Di sini ada timnya ya, tim zakat sukses. Taufik bekerja sama dengan tim zakat sukses untuk wakaf. Sekarang kita akan membuat air, ya. Wakaf air untuk pesantren-pesantren dan masyarakat-masyarakat di pelosok. Kita terus berwakaf untuk akhirat kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yad'una lahu, anak-anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Latif, Ibu kalau masak, kalau nyuci beras pakai doa enggak? Ibu tahu Ustadz Abu Somad? Kenal? Kenal di mana? Ke Bandung itu setahun sekali beliau ya. Ustadz Abu Somad mengatakan gini, ketika ditanya tentang mamanya yang wafat, apa kenangan yang terindah? Kata Ustaz Abu Somad, saya mengenang mama saya sampai berkaca-kaca. Setiap kami bawa mama saya untuk jalan-jalan, mama sibuk masak nasi dan sibuk bungkusin nasi. Saya bilang, Mama, kita akan makan di restoran, di sana ada nasi, jangan capek-capek masak nasi di rumah. Apa kata mamanya? Hei Abu Somad,
Selama ini mama setiap masak nasi itu dalam keadaan wudhu, dan setiap nyuci beras pakai sholawat. Dan mama tidak percaya di luar sana, nasi yang tersedia di luar sana dicuci dalam keadaan wudhu dan juga sholawat. Luar biasa. Dari dalam rumah. Tahu Ustaz Adi Hidayat? Kenal? Kenal di YouTube ya? Ustaz Adi Hidayat ketika bercerita tentang ibunya, apa kata beliau? Ibu saya selama ini kalau masak ayam itu belinya ayam hidup, disembelih sendiri dengan kalimat bismillah. Tidak boleh ada satupun hal makanan yang masuk, yang syubhat, yang haram ke dalam perut keluarganya. Sekarang kita ingin punya anak soleh, kita ngasih makan sembarangan sama anak. Kita di rumah gak pakai zikir, gak pakai sholawat. Ibadah kita kepada Allah tidak dikeluarkan dengan apa yang ada. Bu, mulai sekarang mah kalau pulang ke rumah suami minta kopi, diaduk sejalan dengan tawaf, pakai doa. Ya Allah ya Latif, yang maha lembutkan suamiku. Atau ingin suaminya banyak rezeki, ya Razak, kasih suamiku rezeki yang banyak dan kasihkan kepadaku semuanya. Ingin setia suaminya, ya Rahman, jadikan suamiku suami yang paling ganteng di mataku, dan jadikan aku istri paling cantik di matanya, jadikan dia menjadikan aku satu-satunya bidadarinya di hati. Terus saja cek bapak nate, mama mana kopi? Udah dingin, jangan kebanyakan ya doanya ya, seininya aja ya. Itu Bu, begitupun kepada anak ya. Sambil memandikan anak yang kecil saya diajarkan untuk senantiasa berdoa. Waktu itu ibu saya masih hidup. Ketika memandikan anak nih, kakinya didoakan, ya Allah perjalankan kaki ini menuju majelis-majelis ilmu dan kebaikan. Tangan didoakan, ya Allah jadikan tangan ini tangan yang senantiasa di atas untuk senantiasa memberi. Matanya, hidungnya didoakan. Saya tinggal liatin, alhamdulillah Bu. Setiap itu saya doakan anak-anak saya. Gitu. Ya. Dimulai dari kita. Pondasi iman itu dari kita. Pondasi iman itu dari rumah. Anak yang dekat dengan orang tuanya itu tidak akan terkena kenakalan remaja. Ditelepon Tayafi malam-malam. Ustazah gimana? Saya lagi di luar kota Pak. Bisa nggak ke Bandung kapan? Besok. Kenapa? Anak saya percobaan bunuh diri udah 5 kali. SMA kelas 1. Besoknya saya ke sana. Ternyata kebongkar semuanya. Ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya jauh dari Allah. Ada lagi penghafal Quran, karena saya menjadi pembina para penghafal Quran di pesantren Ciparai. Ustazah ketemu dengan pembinanya yang lain. Ustazah, ada murid di sini yang hafalannya di juz ke-17 itu lebih dari sebulan gak maju-maju, yang lain sudah mau hatam 30 juz, ini juz 17 masih belum. Panggil orang tuanya. Mana di sini orang tua, ayah atau ibunya yang melakukan maksiat kepada Allah? Nangis bapaknya. Ternyata bapaknya pernah melakukan maksiat di hadapan Allah. Nangis bapaknya, nangis ibunya. Ada lagi santri yang lain, hafalan Qurannya tersendat. Ditelepon orang tuanya, bapaknya dari seberang sana mengatakan, maaf ya Abi memang selama seminggu ini gak sholat tahajud. Anaknya menjadi kesusahan. Makanya kita suka lihat atau dengar ya, anaknya mau ujian, ibunya yang puasa, ibunya yang sholat tahajud. Bawa anaknya untuk berdoa. Bukan kita sibuk sendiri. Ini luar biasa pengorbanan ibu untuk anak-anaknya. Jadi membesarkan anak bukan sekadar membiayai hidupnya, tapi membimbingnya menuju ridha Allah. Semua ilmu dan usaha kita akan menjadi sia-sia jika anak kehilangan iman. Ingat, anak akan meniru apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Maka pondasi iman yang kita tanam hari ini kepada anak kita akan menjadi pelindung mereka di masa depan, bahkan saat kita sudah tiada. Bawa Qurannya Bu? Bawa Quran atau di HP ada Quran? Coba dibuka Qurannya. Ayat ini menyuruh kita untuk khawatir, untuk takut dalam perkara anak. Ya. Bawa nanti ini ke suaminya. Surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa surat keempat ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ada? Apa kata Allah? Kita disuruh khawatir sama Allah. Kalau di yang lain kan ayatnya, wahai hambaku sholatlah, puasalah, zakatlah. Di sini kita disuruh khawatir. Coba, perkara apa? Perkara anak. Hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku, orang-orang itu merasa khawatir seandainya di belakang mereka meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah apanya? Lemah ekonominya, lemah akalnya, lemah mentalnya, lemah imannya, lemah pendidikannya. Kita harus punya rasa khawatir. Apa dong harus kita lakukan? Masih di ayat yang sama kata Allah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua, falyattaqullah, bertakwa sama Allah. Karena takwamu itu berpengaruh kepada keberhasilan anakmu. Karena takwamu itu mempengaruhi kesolehan anakmu. Wal yaqulu qawlan sadida. Yang kedua, berkatalah yang benar kepada anak, berkatalah yang lemah lembut kepada anak. Kita mengajarkan anak dari kecil udah ngebohong. Bilangin mama nggak ada. Bilangin ya mama nggak ada. Terus kita ngebohong, ya nanti kalau nangisnya berhenti mama belikan es krim. Ternyata nggak ada es krim. Anaknya nangis tantrum terus kita bilang ada pak polisi. Padahal polisinya nggak ada. Ditakut-takutin, maka anak kita jadi penakut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Itu siapa Bu yang mau memberikan itu? Ibunya. Ibunya kan ngebohong, mama mau jajan nggak ada uang. Terus anaknya ngelihat mamanya beli pulsa dan beli seblak. Itu mama punya uang. Ya, hati-hati. Maka kata Allah, wa qulu qawlan sadida. Berkata yang benar, berperilaku yang jujur, ya. Karena kita ditiru oleh anak-anak kita, ucap dan sikap kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih sangat ingin membersamai bunda-bunda hebat di sini semuanya, tapi berhubung waktu juga yang akan memisahkan kita, saya senang sekali bisa membersamai bunda-bunda di sini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah, dihiasi dengan iman dan takwa, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang soleh-solehan. Ya, insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab dan juga kalau tidak ada kita akan tutup. Kepada panitia saya persilahkan, mangga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya untuk ilmunya. Hari ini kita sudah dibikin emosi terkeras, akan ada emosi dikit, jadi mengingatkan dosa kita sebagai orang tua belum maksimal dalam mendidik anak. Mudah-mudahan saya rumah, mudah-mudahan mimpi yang lain tidak merasakan hal yang sama. Waktu lanjut untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja. Dengan materi yang banyak, mungkin ada pertanyaan pribadi atau pertanyaan teman atau pertanyaan apapun yang atau sharing ya. Sharing juga boleh. Bagaimana kita mendidik anak yang sukses di rumah, di sekolah, boleh. Ada berbagai yang mau berbagai sudah disiapkan Bu. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya tanya nih. Ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Oh siap, mangga. Bukan karena door prize ya, bukan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa? Suka ngereom ya di rumah ya. Ya. Baik, terima kasih.
Ada amalan khusus nggak teh agar kita tidak ngereok terus di rumah setiap hari kan kayak gitu ya, pak pikpot pak kepung jadi ibu mah udah gitu teh untuk makan pagi teh kita makan paginya teh jam 10 jam 11. Sempat ada jemaah dari Bogor itu telepon, ustazah gimana ya caranya, kenapa anak saya 8 saya nggak bisa mandi, ini 2-3 hari belum mandi. Kenapa tunji 8 nggak punya khadimat? Nah, itu salah bapaknya, kalau gitu bukan ibu yang bapak saya, mana nomor bapaknya? Ya, gimana teh caranya amalannya? Tadi harus ingat ya teh ya, bahwasannya perjuangan kita memiliki anak itu luar biasa. Yang kedua, lihat anak kita dengan kacamata cinta. Ya. Bu, ini ada ilmu yang sangat membantu sekali. 1, ilmu psikolog. 2, ilmu Stephen. Ada yang pernah dengar Stephen? Ya, kecerdasan ya, kecerdasan apa yang kita miliki, begitupun dengan anak. Kita harus tahu, contoh, anak saya yang pertama itu thinking. Kita harus tahu, oh thinkingnya thinking apa, extrovert apa introvert. Oh, anak pertama saya itu harus diiming-imingi dengan hadiah. Nah, ayo belajar yang benar, kamu lulus, kalau kamu lulus kamu dapat mau apa? Mau iPhone, siap iPhone, harus diiming-imingi. Kalau anak yang lain harus ditakut-takuti, kamu nggak lulus, nggak dapat hadiah, gitu Bu. Jadi kita harus tahu mesin kecerdasan anak kita apa, itu agar kita lebih mudah untuk mengarahkan. Anak yang satu kalau marah dia harus dirangkul, anak yang satu kalau marah dia harus anak yang satu kalau marah dia harus didiamkan dulu. Itu ada, dan itu merupakan ilmu yang luar biasa. Yang kedua, kita harus tahu tipe anak kita seperti apa, bahasa kasihnya apa. Ada yang bahasa kasihnya physical touch, affirmation gitu ya. Kemudian ada macam-macam. Kita harus tahu bahasa kasihnya apa. Maka menjadi seorang ibu harus memiliki sabar yang luar biasa. Maka minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu bangun tarik nafas dulu. Jam 4 harus sudah masak, tek. Jam sekian harus begini tek-tekan gitu ibu-ibu mah ya. Ke pasar, ngatur ini itu butuh keahlian. Learning by doing itu saya dulu. Sekarang saya benar-benar tahu, ya Allah, ternyata jadi ibu itu butuh banyak skill. Ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sambil masak, sambil baca WA, sambil ngepel, sambil ini mesin jalan. Multitasking. Ya. Dan memanage hati itu yang sulit. Betul, saya juga sama, terus belajar memanage hati. Harus mampu menahan amarah karena itu ciri orang bertakwa. Jadi kalau anak kita berantem, kita jangan langsung ikutan, lihat dulu. Senyumin dulu, ya Allah, anak-anakku punya emosi. Anak-anaknya pernah apa sih ibu, gitu kan? Dan sekarang kayak gitu ya. Tapi kita sudah melihatnya dengan kacamata cinta. Kalau mereka sudah lanjut, anak saya laki-laki dan perempuan itu kalau berantem, kakaknya kalau nggak nangisin adiknya itu belum berhasil. Belum puas. Gimana caranya? Ya itu dia, ajak ngobrol, banyak komunikasi, banyak kegiatan bersama. Sekarang yang terjadi apa? Semakin besar, itu semakin tersisihkan, semakin besar mereka semakin kangen. Adanya kalau beli apa-apa, Bu ini buat Akang. Akangnya kalau kemana-kemana, ini buat si adek. Jadi sesayang itu sekarang. Dan memang butuh skill. Itu fitrah. Perempuan ngareog itu fitrah. Ya. Karena kita itu banyak kerjaan, waktu terbatas, dan perasaan. Dan yang mempengaruhi itu adalah faktor suami, keheul ka bapa dan keheul ka anakna. Jadi harus gimana tuh? Sabar ya Dek ya, sabar. Jadi kalau misalkan udah mau emosi nih, menjauh dulu, tarik nafas dulu. Ya Allah, lapangkan kesabaranku, lapangkan hatiku untuk memaafkan, gitu Bu. Melapangkan diri dulu, tenangkan diri dulu, baru mulai bekerja lagi. Ingat Bu, ibu-ibu itu bukan robot yang sekali sapu semuanya beres. Enggak, kalau mau capek, rumah masih berantakan, enggak apa-apa.
istirahat aja dulu. Gak apa-apa kok, rumah berantakan juga. It's okay. Masak belum selesai, nggak apa-apa, simpan aja dulu. Nanti untuk makan, kan ada rumah Minang sebelah ya, rumah makan Padang ada, rumah nasi rames ada ya. Nggak mesti, jadi tenangkan dulu. Cucian numpuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenangkan dulu, sabar dulu, biarkan dulu energi kita ngumpul dulu. Tapi ingat, jangan scroll terus, tahu-tahu lupa waktu, jangan ya. Baru setelah itu memandang semua keriuhan itu sebagai pahala surga. Ningali cucian, surga. Ningali cucian piring, surga. Lihat anak berantem, surga. Salaki pikas sebelum mesti surga. Tetangga menjulitkan banget, surga. Lihat dompet kosong, ya. Jadi melihat semuanya adalah pahala surga. Insya Allah ngareognya berkurang gitu. Ya. Nuhun teteh. Insya Allah. Ada lagi? Wah, jadi banyak ini. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat budaya haram kelas 3. Oh, kelas 3. Bungsu bukan? Bungsu. Ya. Ini misalnya itu pengalaman pribadi. Karena memang tugasnya sekarang jadi alhamdulillah baru itu pasnya dua-duanya laki-laki. Jarak usianya kurang lebih 6,5 tahun dari kakak. Jadi dulu sekarang posisi kakaknya di pondok. Tapi sebelum ke pondok itu memang harus ada bilang terkali dulu seperti apa pendekatannya, seperti apa. Kalau misalnya dulu kakaknya itu memang bisa saya ajak bicara lebih realistis. Mungkin juga saya memang karena jaraknya terlalu jauh sama adiknya, jadi saya pikir adiknya belum ngerti apa-apa. Ketika saya bicara sama mamanya lebih itu ini loh kan. Karena saya pikir saya dan suami saya udah punya konsep anak ya, kalau adik gimana caranya bondingnya kan realistisnya takutnya ada keterbatasan waktu dari saya untuk bicara seperti apa. Jadi ketika kami masih satu rumah itu saya bicara sama mama itu realistis. Karena begitu ini laki-laki dunia ini memang kadang-kadang orang bilang tidak suka sosialnya dia kan suka ribut, dia bilang beberapa seperti itu gitu. Sampai akhirnya ini nggak suka ribut. Ternyata sekarang juga bodoh. Itu di rumah sendiri. Ketika adiknya mengalami situasi yang sama, saya itu masih kadang ngomongin adiknya gitu. Apa sih namanya? Ya misalkan kayak gini, baik. Enggak harus mendeteksi karena dulu tuh zaman kakaknya itu masih bisa laki-laki sama perempuan bersentuhan itu hamil loh. Saya udah bisa kalau hamil loh bersentuhan gitu. Tapi ada fase ketika kakaknya udah kelas 6 nggak mungkin saya bohongin itu lagi kan, jadi lebih realistis bahwa ada sesuatu yang nyata di situ. Ketika saya sekarang kan berkembangnya lebih tinggi, kadang kelas 3 itu udah mulai suma-sumaan, udah jejean. Akhirnya saya bilang ke adanya itu nggak boleh kan, ke teman-teman nggak boleh itu nggak boleh udah berat banget ini. Berat banget. Oh emang gitu ya nih. Nah itu jadi kadang dia ada rasa kayak iya lah. Jadi ini ya aku lagi mau deh. Itu gimana ya bisa maksudnya supaya saya bisa masuk lagi ke usia yang pembicaraan sesuai sama usianya. Betul. Karena di lain itu saya hari ini nggak dengar gitu. Kakak saya sadari, kenapa saya dulu kayak gitu? Kayak bingung dulu saya nasihatin anaknya itu. Ya baik. Siap. Anak laki-laki ya? Laki-laki dan laki-laki. Saya mau ngomong kayak kayak sekarang masuk itu nanti itu ada
Karena tanda ini meskipun nggak sesuai itu kan kita ada Oke. Ya, baik. Ya, sama-sama. Laki-laki itu jiwanya penasaran dan yang kedua visual. Itu laki-laki. Makanya ketika suami datang, kita di rumah butuh 10 detik untuk senyum. Karena otak laki-laki itu loading dulu. Dan yang pertama yang dilihat adalah visual. Maka kata Rasulullah, istri yang solehah itu bukan istri yang paling panjang jilbabnya, bukan istri yang paling banyak ngajinya, tapi istri yang mampu menyenangkan suami, kata Rasulullah. Dan ketika dicium itu wangi. Dua itu wangi. Jadi wanginya jangan sekarang ya, nanti wanginya ya. Wangi suami itu Bu, ikat dengan wangi masakan kita, wangi tubuh kita, dan wangi ruangan. Jangan bau apek. Kamar yang khusus ini jadi ketarbiyah jinsiah nantinya ya. Nanti ada materi tentang parenting itu dan namanya tarbiyah jinsiah, materi seks pada anak. Tadi Bunda terlalu berat bagi saya ya untuk anak seusia itu, apalagi ditakut-takuti dan diancam itu udah gak zaman. Ya. Karena datang kepada saya jam 8 malam seorang ibu dengan anak perempuannya kelas 6 SD dalam keadaan hamil 9 bulan. Ketika ditanya, itu nggak ngerti soal sperma hamil, nggak ngerti. Yang penting apa? Main kuda-kudaan. Anaknya nggak ngerti. Itu diusir sama masyarakat. Di sana masyarakatnya masih ya ada satu daerah yang memang dungu gunung gitu. Itu belum paham. Anaknya nggak paham, orang tuanya nggak paham, pendidikannya kurang, agamanya kurang, ekonomi kurang. Jadi memang kita harus berbicara kepada anak sesuai dengan kapasitas otaknya. Anak sebesar itu kalau berbicara tentang seks begini-begini itu nggak mempan. Tapi kita bilang gini, jangan negatif tapi positif. Karena kalimat jangan kepada anak itu disematkan di angka usia 10 tahun ke atas. Yang pertama kalimat perintah itu adalah perintah sholat, hukuman juga hukuman untuk sholat. Jangan gara-gara anak pingin jajan kita nggak punya uang kita kesal cubit, nggak boleh. Yang boleh menghukum anak itu perkara sholat di usia 10 tahun. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, karya Syekh Fatiyah Khan dari Mesir, fase-fase mendidik anak itu 0 sampai 7 tahun, jadikan anak kita raja. Maksudnya apa? Semua kebutuhannya dipenuhi. Makannya, minumnya, mandinya, kebutuhannya dipenuhi. Usia 8 sampai 14 tahun, itu mulailah lampu kuning, ya. Mulai di situ punishment, mulai di situ kesepakatan. Kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak tanpa kesepakatan. Contoh, abang, kalau abang sholatnya telat, nggak ke masjid, nggak berjamaah, berarti abang Bunda kurangi untuk nonton. Misalkan dia senangnya apa, Boboiboy. Hari ini nggak boleh nonton Boboiboy ya. Sepakati dulu, jangan kita bikin peraturan yang dadakan. Terutama kepada masalah seks. Abang jangan deket-deket sama perempuan. Kan mama juga perempuan. Nenek juga perempuan. Tapi ajarkan, nah, kamu boleh berteman sama anak perempuan. Tapi ingat ya, anak perempuan itu harus disayang. Kalau ngomongnya harus pelan. Udah gitu, abang nggak boleh peluk-pelukan. Itu boleh. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Karena masalah seks dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun itu gender di otaknya. Datang kepada saya suami istri mengadukan anak perempuannya usia 18 tahun masih ngoboy kayak laki-laki, gak mau pakai rok, pinginnya casual, rambutnya gak mau panjang, pingin bondol, gak mau pakai anting-anting acan, mainnya sepak bola tarik tambang. Gimana Ustazah? Pas saya lihat saya ketawa, saya senyum. Kenapa? Datang bapaknya gondrong karena seniman, ibunya bondol. Jadi ada peran yang terbalik. Usia anak 3 sampai 5 tahun itu ingin melihat perempuan itu seperti apa? Rambut panjang, pakai rok, lembut. Makanya di rumah nggak boleh dikurangi Bunda ya. Dan seorang ayah tuh gagah mengayomi itu usia 3 sampai 5 tahun. Ini yang terjadi terbalik. Maka yang ada adalah anaknya berubah bukan perempuan tapi jadi laki-laki.
Kemudian kakak-kakaknya 3 semuanya laki-laki. Ibunya karena ingin penghematan, baju anak perempuan itu diberikan baju bekas kakaknya. Gambarnya dinosaurus, gambar mobil. Itu ke anak perempuan bilangnya apa? Penghematan buat main nanti juga kotor lagi. Itu pendidikan dari rumah kita. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawaihi yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yuhawwidanihi. Setiap anak dilahirkan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini seperti Yahudi, seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Mendidik mereka dengan ala Nasrani gimana? Ulang tahun tinggalin. Disekolahkan sekolah Islam, tapi ketika ulang tahun diberikan kado kue tart yang di situ ada lilin, make a wish, ngadoa depan lilin, kan liur ibu. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita harus tahu bagaimana cara mendidik dalam Al-Quran, bagaimana cara mendidik kaum Nasrani Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah 10, Tevi deg-degan ya, karena jam 10 Tevi ditunggu di Antapani di masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sponsor dari panitia Zakat Sukses ya, bahwasannya setiap hari Jumat berkah kita akan tebar 1000 Al-Quran. Ada donasi paket Al-Quran dengan 100.000 sudah bisa mendonasikan wakaf Al-Qurannya. Insya Allah akan dibantu untuk mewakafkan Al-Quran bunda-bunda semuanya. Silakan. Siap, bisa insya Allah. 5 menit lagi. Ya, siap. Terima kasih. Untuk berhubung waktu saya terbatas, jadi kita langsung saja. Untuk doa penutup akan dibacakan oleh Revi. Kemudian nanti sebelum Revi beribadah, kita berdoa bersama ya sebenarnya. Ya, monggo. Sebelum ditutup dengan doa, Revi baca lagi. Tadi bacanya sambil dari atas, sekarang dibacakan dulu ya Bu ya. Amanahnya, sedekah sejuk di hari Jumat berkah, tebar 1000 Al-Quran. Tumbuhkan jariah tak terputus dengan paket 100.000 sudah mencakup bantuan 1 paket Al-Quran. 2 operasional program meliputi biaya pengadaan, penyaluran dan pembuatan laporan program. Target penyaluran kita adalah pelosok, penghuni lapas, penghafal Al-Quran dan kampung mu'alaf. Jadi TFI itu ada waktu setiap berapa bulan sekali itu ke pelosok-pelosok Bu. Langsung TFI sendiri yang ke tempat ya, dan menemukan banyak sekali. Yang terakhir kita datangi adalah pesantren di Ciamis yang penghuninya itu 90% orang-orang dari Papua, NTT, NTB, Kupang ya, yang mereka itu bikin Tevi merinding Bu ketika datang. Tevi tanya kepada mereka bagaimana apa yang kemarin itu Idul Kurban di sini seperti apa. Anak-anak tuh pada diem. Salah satu anak Tevi random, Tevi ambil, gimana rasanya pesantren Idul Kurban di sini? Apa bedanya dengan rumah? Dia bilang nggak punya rumah. Maksudnya gimana? Dia pesantren sampai dengan hari itu tidak ada yang menjenguknya, nggak ada yang nelfonnya. Dia dibuang oleh orang tuanya. Untuk sehari-hari gimana? Untuk sabunnya, sikat gigi segala macam. Jadi benar-benar mengandalkan pesantren untuk makan, dan pesantren itu memang kemarin minta bantuan dan ternyata banyak sekali. Mohon doa ya Bu ya, dengan dakwah TFI ini sekaligus kita syiar kebaikan untuk madrasah, pondok yatim, orang-orang miskin, janda, duafa, untuk kita saling berjibaku di dalam kebaikan ini. Dan yang program yang sekarang digulirkan adalah program tebar Al-Quran. Kemarin kita sudah menyalurkan beberapa Al-Quran ke tempat-tempat yang lain. Itu mungkin prolognya, dan kita tutup acara kita dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita setting hati kita, menundukkan mata hati kita, kepala kita hanya kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى طرفة عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرا حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha melihat lagi maha mendengar, yang maha rahman dan rahim, ya Rabb, Engkau yang menatap kami, inilah kami, hamba-hambamu yang saat ini menengadahkan tangan, memohon harap, ampunan dan doa-doa harapan kepada Engkau. Engkau adalah Rabb kami, tempat kami bergantung, tempat kami memohon. Kami ridho Islam sebagai agama kami, maka tuntunlah kami di jalan-jalannya. Kami ridho Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kami, maka penuhilah hati kami dengan cinta kepada beliau, rindu kepada beliau, mudahkan kami untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Wahai Allah, inilah kami ya Rabb dengan segudang khilaf dan salah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan sampai maksiat-maksiat yang kami lakukan menjadi penghalang tertutupnya, tertutup dari terkabulnya doa-doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, ampuni khilaf dan dosa kami yang kami lakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, kecil maupun besar. Wahai Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu pertaubatan, berikanlah kami jalan-jalan kebaikan, hapuskanlah dosa-dosa kami, ya Rabbana. Anugerahkanlah kepada kami ya Rabb, untuk bisa senantiasa mengetuk pintu keampunan-Mu ya Rabb. Anugerahkanlah kepada kami ya Rabb, untuk merasa takut dimanapun kami berada, untuk senantiasa berharap kepadamu. Wahai Allah, ampuni dosa dan khilaf kami. Jangan sampai ya Rabb, ketika Engkau menutup mata ini, Engkau ambil roh ini dalam keadaan tidak Engkau ampuni. Maka ambillah roh ini dalam keadaan telah Engkau ampuni, Engkau cintai, Engkau rahmati kami. Amanah telah selesai, janji-janji telah dipenuhi. Ya Rabb, bukan hanya kami, kedua orang tua kami ya Rabb, ayah ibu kami ya Rabb, mereka yang menyayangi kami sejak kami masih kecil, mereka yang mengenalkan kami kepadamu ya Rabb, mereka yang mendidik kami, mereka yang menyayangi kami siang dan malam kami, mereka yang senantiasa mendoakan kami, yang lisannya tidak pernah berhenti mendoakan kami anak-anaknya, mereka yang menginginkan kebahagiaan kami mohon ya Rabb, ampuni keduanya, sehatkan keduanya, anugerahkan ya Rabb sisa usia bagi keduanya dengan penuh keberkahan. Kami masih ingin mencium tangannya, kami masih ingin melihat senyumnya, kami masih ingin merangkul hangat badannya. Ya Rabb, ampuni dosa dan khilaf kedua orang tua kami. Jikalau mereka telah tiada, kami mohon ya Rabb, angkat khilaf salahnya ya Rabb, tinggikan derajatnya, lapangkan kuburannya, terangi kuburannya. Sampaikan salam dan rindu kami ya Rabb, satukan kami di janah-Mu. Ya Rabbana, waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni pula dosa adik kakak kami ya Rabb, adik kakak kami ya Rabb, kerabat kami ya Rabb, keluarga besar kami ya Rabb, pasangan hidup kami ya Rabb. Jadikan pasangan kami pasangan yang Kau ridhoi, Kau cintai, pasangan terindah yang Kau anugerahkan bagi kami. Ya Rabbana, lembutkan hatinya, berkahi rizkinya. Ya Rabb, lindungi keluarga kami dari keretakan, lindungi kami ya Rabb dari kezaliman. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Rabb, kami titip anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Rabb. Anugerahkanlah mereka cinta-Mu ya Rabb. Anugerahkanlah mereka ya Rabbana
kecintaan kepadamu, kecintaan kepada nabimu, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada ilmu. Anugerahkanlah mereka kesolihan, hiasi mereka dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ya Rabbana, kami titip anak cucu kami kepadamu, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Bimbing lisannya untuk mendoakan kami. Bimbing dirinya untuk mau berbakti kepada kami ketika kami tua senja nanti. Bimbing lisannya untuk mendoakan kami ketika kami tiada nanti. Anugerahkan kepada anak-anak kami kebahagiaan, kemudahan, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.